Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan tenaga honorer dan P3K ya. Jadi hari ini kembali di informasi atau berita menarik berkaitan dengan tenaga honorer dan P3K ini. Berita atau informasinya disampaikan langsung oleh Kepala BKN ya, Profesor Zudan Arif Fakullah. Jadi Kepala BKN menyampaikan bahwa honorer dengan status atau kategori R2 dan R3 memiliki peluang untuk langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu tanpa harus melalui tahap diangkat menjadi P3K paruh waktu. Hal ini merupakan salah satu bentuk program optimalisasi gitu ya, karena banyak kekosongan di masing-masing instansi sehingga tentunya para honorer R2 dan R3 bisa mengisi kekosongan formasi ASN tersebut dengan langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu. Tetapi tentunya lagi-lagi harus melihat kemampuan keuangan daerah atau masing-masing instansi. Dan Kepala BKN Profesor Zudan juga memastikan tidak ada seleksi tambahan bagi para honorer R2 dan R3 ini untuk langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan tentunya kita tunggu ya, semoga hal ini bisa direalisasikan oleh masing-masing instansi dan semoga ada banyak para honorer R2 dan R3 yang bisa langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan honorer R2 dan R3 ya, yang berpeluang untuk diangkat langsung menjadi P3K penuh waktu. Diberitakan oleh Radar Kudus ya, judulnya kabar baik, honorer R2 dan R3 berpeluang diangkat langsung jadi P3K penuh waktu. Kita coba bacakan ya. Pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan nasib ribuan tenaga honorer kategori R2 dan R3 yang sebelumnya gagal lolos seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2024. Dalam kebijakan terbaru, para honorer tersebut diberi peluang untuk langsung diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dengan status penuh waktu, tanpa harus melalui seleksi ulang. Kepala BKN Zudan Arif Fakullah menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari skema optimalisasi formasi ASN yang hingga kini masih menyisakan banyak kekosongan, khususnya di sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Kita ingin memastikan tenaga honorer yang telah lama mengabdi tidak kehilangan harapan dan justru mendapatkan kejelasan status kerja, ujar Zudan dalam keterangan resminya Senin 5 Mei 2025. Langkah ini disebut sebagai bentuk penghargaan negara atas dedikasi para honorer yang selama bertahun-tahun menjalankan tugas tanpa status kepegawaian yang pasti. Dengan pengangkatan langsung menjadi P3K penuh waktu, honorer kategori R2 dan R3 kini memiliki harapan baru untuk mendapat kepastian hukum, jaminan sosial, serta peningkatan kesejahteraan. Dari paruh waktu ke status penuh. Sebelumnya, honorer yang tidak lolos seleksi CASN hanya berpeluang diangkat sebagai P3K paruh waktu. Status ini menuai keluhan karena menimbulkan ketidakpastian, termasuk dalam hal pendapatan dan jaminan kerja. Kini seiring dengan diberlakukannya kebijakan baru, peluang untuk beralih ke status penuh waktu terbuka lebar selama mereka memenuhi kriteria yang ditentukan. Namun, Zudan menegaskan bahwa pengangkatan ini tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran masing-masing pemerintah daerah. Pemda yang memiliki kecukupan fiskal dan telah mengajukan formasi P3K penuh waktu bisa langsung memproses pengangkatan honorer ke status tersebut tanpa tes tambahan. Pemerataan kebutuhan, peningkatan kualitas pelayanan. Selain memberikan kejelasan nasib bagi tenaga honorer, kebijakan ini juga diharapkan mampu mengisi kekosongan di berbagai lini pelayanan publik yang saat ini masih kekurangan tenaga ASN. Pemerintah ingin memastikan bahwa tenaga kerja yang memiliki pengalaman dan kompetensi tak lagi terbuang hanya karena terganjal seleksi administratif atau teknis. Selanjutnya,
Dengan pengalaman kerja yang sudah dimiliki para honorer, pemerintah percaya bahwa kualitas layanan publik akan meningkat seiring dengan pengangkatan. Tunggu ya. Dengan pengalaman kerja yang sudah dimiliki para honorer, pemerintah percaya bahwa kualitas layanan publik akan meningkat seiring dengan pengangkatan mereka sebagai P3K penuh waktu. Harapan baru di tengah ketidakpastian. Langkah ini disambut sebagai angin segar oleh kalangan honorer, terutama mereka yang telah bertahun-tahun mengabdi tanpa status tetap. Kebijakan ini juga menjadi penegasan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah klasik terkait status honorer yang selama ini kerap menjadi polemik. Dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah dan optimalisasi formasi yang tersedia, pemerintah pusat berharap penyelesaian status honorer tidak hanya berdampak pada kesejahteraan tenaga kerja, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh. Langkah ini menandai pergeseran pendekatan pemerintah dari sistem berbasis seleksi ketat menuju kebijakan afirmatif berbasis pengabdian dan pengalaman. Dalam landscape reformasi birokrasi, hal ini menjadi sinyal bahwa negara semakin berpihak pada tenaga kerja yang telah lama berjasa namun kerap terpinggirkan oleh sistem. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan honorer R2 dan R3 yang memiliki peluang untuk langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BKN ya, Profesor Zudan Arif Fakrullah. Tetapi tentunya lagi-lagi harus melihat keuangan daerah gitu ya, keuangan masing-masing instansi. Jika masing-masing instansi mempunyai anggaran untuk langsung menggaji para honorernya menjadi P3K penuh waktu, Kepala BKN menjanjikan tidak ada seleksi tambahan, bisa langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi kita tunggu ke depan ya, semoga bisa terrealisasi terkait dengan R2 dan R3 ini bisa langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.